Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Kita di mata kuliah Islam untuk disiplin ilmu. Ini perkuliahan untuk teman-teman di jurusan hubungan internasional. Kita mata kuliahnya Islam untuk disiplin ilmu. Dan sekarang kita akan bicarakan sedikit tentang peranata sosial. Kita temanya hari ini tentang Pakistan dan sektarianisme. Jadi kita akan melihat bahwa di Pakistan jadi masyarakatnya ini mayoritas muslim, sebagaimana kita tahu bahwa di Pakistan itu masyarakatnya mayoritas muslim, tapi kemudian yang sering muncul ke permukaan adalah isu-isu sektarian. Nah, isu sektarian ini adalah isu yang seringkali bernuansa agama, bernuansa agama, kemudian tapi sebenarnya ada juga yang bernuansa etnis, tapi seringkali ini hanya bernuansa agama. Di sana itu sangat ada kubu Islam Sunni dan kemudian ada kubu Islam Syiah, belum juga nanti Ahmadiyah, yang sering muncul ke permukaan. Mereka ini yang sering muncul ke permukaan itu adalah permasalahan-permasalahan sektarian yang bersifat ekstrim, Jadi terjadinya bom bunuh diri, kemudian terjadinya satu tindakan diskriminasi antara satu sekte di dalam Islam kepada sekte yang lain, dan ini masih sering terjadi bahkan sampai saat ini, Pakistan ini merupakan negara pecahan dari India, seperti itu. Mayoritas muslim di India kemudian bikin teritorinya sendiri, pecah dari India di awal abad ke-20. Ini kita juga jangan heran bahwa awal abad ke-20 adalah awal abad di mana sebuah negara banyak negara itu lahir di awal abad ke-20, karena setiap orang mulai menyadari apa yang menjadi landasan filosofisnya masing-masing. Kemudian orang mulai menyadari bahwa dibutuhkan sebuah tatanan sosial yang mandiri, yang terlepas dari tatanan sosial sebelumnya, katakanlah feodalisme sebelumnya, di India, dan kolonialisme terjadi di sana, dan India memerdekakan diri. Kemudian orang-orang di sana juga lantaran misalkan di India sendiri dengan mayoritas masyarakatnya yang Hindu, seperti itu, apalagi kalau kita lihat bahwa masyarakat Hindu di India ini kan juga banyak yang ekstrim, seperti itu. Makanya bentrokan-bentrokan yang bersifat sektarianisme ini muncul, sehingga membuat masyarakat Pakistan yang berada di teritorial Pakistan ini kemudian memutuskan untuk memerdekakan diri dari India. Jadi ini istilahnya itu negara partisi. Jadi saya pernah baca novel Midnight Children, ini kita akan keluar sedikit. Baca novel Midnight Children, di sana dibicarakan Salman Rushdie penulis yang kontroversial karena menulis satanic verses, tapi fiksi lah, jangan dianggap bahwa itu sungguhan, Jadi adalah keliru menganggap bahwa fiksi benar-benar sebagaimana halnya nyata, kayak karya nyata, non fiksi. Kemudian banyak orang yang salah paham. Bahkan kemudian Ayatullah Khomeini pada saat itu menjatuhi hukuman, mengeluarkan fatwa untuk menangkap Salman Rushdie. Nah, ala kulli hal, tapi novel yang lain, novelnya di Midnight Children, kalau teman-teman bisa akses silahkan akses itu. Kita akan melihat bahwa ada gejolak masyarakat di mana masyarakat yang telah merdeka, juga tidak selalu seutuhnya satu suara.
Katakanlah dalam konteks India merdeka dari Inggris gitu ya, dari kolonialisme Inggris pada saat itu. Nah, tapi kemudian masyarakat India atau yang dianggap teritorinya itu adalah teritori India, seringkali juga tidak seringkali memiliki latar belakang dan historis dan latar belakang historisnya masing-masing. Jadi nggak bisa kemudian orang menganggap bahwa satu blok ini adalah katakanlah bisa disebut India seperti itu. Sana juga ada Kashmir, kemudian ada Kashmir apa nama negara apa nama ini ya? Bengali gitu kan, atau nama suku ya, saya kurang tahu juga sih. Tapi Pakistan itu negara, dia merupakan partisi, dia masyarakat di sana kemudian mengambil garis demarkasi yang berbeda dengan masyarakat di India. Kalau India itu mayoritasnya adalah Hindu, kemudian masyarakat Pakistan ini masyarakat mayoritasnya Muslim. Tapi kemudian di India juga bukan berarti nggak ada Muslim di sana. Ada juga Muslim di India, tapi tidak sebanyak dan tidak semayoritas di Pakistan. Tapi permasalahannya adalah bahwa permasalahan dalam sebuah negara yang memiliki kekentalan tradisi beragama yang kuat, itu seringkali kekurangannya adalah bahwa mereka cukup sulit untuk secara emosional memisahkan apa yang menjadi kebutuhan privat dalam beragama di satu sisi, kemudian di sisi lain kebutuhan untuk berjumpa dengan orang lain di ruang publik. Jadi sebenarnya ada kedua kebutuhan manusia yang satu dan yang lain tidak bisa dipisahkan, tapi menuntut pemahaman. Tidak bisa dipisahkan. Orang beragama itu seperti orang memiliki preferensi untuk menggunakan pakaian masing-masing, gitu ya. Bebas dong, terserah, gitu. Ada hak asasi di sana. Tapi kemudian jangan sampai hak individu ini, katakanlah hak beragama secara individu ini, kemudian ketika dibawa ke ruang publik, yang tentu saja ruang publik ini adalah ruang yang bersifat heterogen, ruang bersama, ruang universal, di mana setiap orang bertemu dari latar belakang manapun, dari kecenderungan seperti apa. Jangan sampai kemudian yang privat ini kemudian memiliki yang privat di diri saya itu menjadi sangat tendensius terhadap orang lain. Tendensius itu gimana? Tendensius itu bertendensi untuk menghakimi orang lain, gitu ya. Hanya karena orang lain berpakaian tidak sama dengan saya, kemudian orang lain itu kemudian dianggap sebagai salah. Nah, ini yang problematis dalam agama itu, seringkali yang seperti itu, gitu ya. Hanya karena ada orang lain menggunakan pakaian yang yang berbeda dengan kita, kemudian orang lain itu akan dianggap sebagai orang yang salah secara common sense, secara umum, secara anggapan umum. Padahal tidak juga seperti itu, karena setiap orang punya preferensi masing-masing, punya kecenderungan, punya keinginan, punya kehendaknya masing-masing untuk menentukan seperti apa baju yang dia bawa ke publik. Hanya tentu saja jangan sampai kemudian baju yang dibawa ke publik ini juga harus sesuai dengan konversi publik di sana. Misalkan publik di Indonesia itu tidak mentoleransi baju baju yang seronok, misalkan seperti itu di ruang publik. Ya, gunakanlah baju yang kemudian tidak melanggar kode etik ruang publik. Oke teman-teman sekalian, itu permasalahan, salah satu masalah dari sebuah negara yang punya kecenderungan keagamaan yang kuat, seperti halnya juga di Pakistan. Di Pakistan itu masalahnya seperti itu. Jadi sebenarnya lagi-lagi mirip dengan Indonesia, gitu ya. Kalau kita hendak bercermin dari publik Indonesia, Pakistan itu sebenarnya dalam konteks tertentu itu mirip dengan Indonesia, terutama dalam hal militansi beragama. Emosi keagamaan yang meluap-luap, tapi tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai berkenaan dengan yang ini harus dipisahkan dari
yang satu bersifat privat, yang satu bersifat publik, dan dua-duanya adalah sesuatu yang berbeda, ada tempatnya masing-masing. Fikul limakol makol wa fikul limakol makom. Jadi di setiap tempat ada pembicaraannya dan di setiap pembicaraan ada tempatnya, gitu ya. Tapi tidak semua orang paham hal itu, gitu ya. Selebihnya kita akan diskusikan di grup. Silakan teman-teman yang punya kebagian bicarakan tentang Pakistan dan konteks sektarianisme di sana, permasalahan sektarianisme, permasalahan ekstremisme di sana, silahkan angkat, kita diskusi di daring PA group ya. Ini hanya merupakan trigger dari saya. Terima kasih. Wa ma taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Oh ya, satu lagi. Ada pengumuman dari fakultas, kalau tidak salah kuliah akan diperpadat. Jadi beberapa dari 7 pertemuan jadi sekitar 6 apa 5 gitu. Tapi nanti saya akan kita akan diskusikan secara daring ya di WA. Terima kasih. Salam.